Ikuti pengajian walaupun hanya beberapa menit, pasti dia akan datang dan beranjak meninggalkan segala yang tidak pernah berhenti untuk kumpul sejenak di tempat ini. Tapi ketika kegiatan ini sudah berlangsung beberapa minggu, bulan, mohon maaf, ada yang enggan, ada yang tahu tapi tidak mau beranjak, ada yang tahu tapi sengaja dia itu tidak ada keinginan. Silakan, pangkat kedudukan jabatan yang dia sandang suatu saat nanti tidak akan berguna, seperti yang kita lihat kejadian erupsi. Apa yang kita banggakan coba? Merasa cukup? Bagaimana ukuran cukupnya? Merasa sudah bisa? Silahkan. Cuman mari, sekolah sudah cukup memberikan porsi waktu hanya mungkin 30 menit. Mari kita lakukan sebelum Allah memberikan ujian seperti mereka yang ditunjukkan pada kita pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf, mari kita merenung, kurangi kebanggaan kita. Karena mereka, kalau kita lihat pemandangan yang jelas kita baik dari media cetak maupun di HP, kendaraan yang sedang berjalan, rumah yang ditinggali harus tertimbun 6-10 meter. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri? Gak pernah dibayangkan kalau erupsi Gunung Semeru itu akan terjadi. Dan mulai dulu bukan hanya ini saja. Allah seolah-olah lama tidak mengingatkan hambanya untuk kapan mau mengurangi porsinya aktivitas dunia untuk sedikit diberikan kepadaku, kata Allah umpama berkata, apa sih yang kamu banggakan? Ujung-ujungnya semua saya hidupkan, saya cukupi. Itu saya. Cuman jangan seperti orang-orang pada zaman jahiliyah. Ketika dia bangga dengan kehidupannya, lihatlah misalnya Qarun. Utitum. Jadi di dalam surat Ad-Dariyat, An-Naziat, dia mengatakan, semua harta kekayaanku ini karena kehebatanku, karena ilmuku. Dia berkata begitu. Tapi pada akhirnya apa? Baiklah kalau begitu, Allah cukup menenggelamkan ke dalam perut bumi Qarun yang sombong beserta harta kekayaannya. Lihat apa yang terjadi. Itu yang harus kita baca. Fir'aun yang merubah dirinya status seorang hamba, seorang makhluk, seorang ciptaan, dia berani merubah statusnya menjadi Khalik, menjadi sang pencipta dengan mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku ini Tuhanku yang maha tinggi, tidak ada Tuhan lain. Ya Allah Rabbi. Jadi Allah itu, ya kalau Allah itu ya sudah berkehendak apapun. Tapi seorang manusia yang statusnya seorang hamba mampu merubah dirinya dengan kesombongannya. Akhirnya coba kalau kita lihat itu diserbu dengan ribuan serangga yang namanya belalang. Kemudian sungai Nil waktu itu sempat mengering. Kemudian ada kutu yang lain. Kemudian diserang dengan beberapa kodok yang menjijikkan. Juga belum mau bertobat. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya diselesaikan di Laut Merah. Kita ini sudah bahagia, kita sudah bangga. Waktu yang disediakan oleh sekolah dengan ibu kita kepala sekolah bersama guru-guru kita. Apa alasan kita tidak mau ikut coba? Mari kita renungkan. Kalau saya merasa sudah pintar, ya mohon maaf ya. Bukan itu, tapi wujud kebersamaan yang kita butuhkan. Hari ini teman kita mendapat ujian juga. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Penyakit tidak bisa kita katakan apapun bentuk penyakit, semua dari Allah. Mudah-mudahan menjadikan bahan renungan untuk kita semuanya. Yang sehat, jangan lupa diri kita ini. Seolah-olah sehat itu sudah kehendak Allah. Ingat dengan kalimat Alhamdulillah, itu nilainya sangat tinggi. Agar selalu ditambah kenikmatan itu. Kita tidak berdaya. Kalau sudah Allah tunjukkan, apa yang bisa kita lakukan?
Kehebatan apa? Semua diletakkan, syukur-syukur kita masih hidup. Dan kalau sudah nanti terjadi, Allah berfirman dalam Al-Quran, idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian sudah datang, dia kaget, tidak pernah menyangka. Langit biasa-biasa saja, kehidupan biasa, makan enak, tidur tadi malam enak, bangun pun enak. Tiba-tiba di jam sekian tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang bisa menolak kalau sudah takdir itu datang. Qala rabbirji'un, dia berkata, ya Allah, kembalikan ya Allah. Hanya menjadi agenda mulai kemarin akan saya lakukan amalan-amalan yang selama ini saya tinggalkan. Jadi ditanya, ketika dia berkata, "Qala rabbirji'un," kembalikan aku ke dunia ya Allah, hidupkan kembali aku ya Allah. Fima taraktukal, aku akan mengerjakan perintah yang sudah dibawa oleh para rasul, para kiai, para ustadz sampai kepada saya, tapi saya masukkan keranjang. Satu pun tidak pernah saya ingatkan, tidak pernah saya lakukan. Hanya janji besok saja. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata alhamdulillah kita sudah menjadi agenda hari Kamis walaupun tidak tercatat di dinas. Agenda kita mudah-mudahan nilai tertinggi yang akan kita capai adalah husnul khotimah. Amin. Semoga kita oleh Allah kelak dicalonkan sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah melalui kegiatan yang sangat singkat ini. Semoga Allah jauhkan bencana dari kita. Semoga Allah selalu tambah rezeki, umur dan lain-lain kesehatan ini Allah tambahkan, dan keluarga semoga selalu mendapat perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita mari untuk merenungkan setiap kejadian itu untuk sedikit kita lebih meningkatkan. Paling tidak ketika kita sudah berbau ngaji, hormati yang sudah hadir, hormati yang menggagas, hormati. Waktu ini mari kita bersama-sama, selesai juga bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi diri saya khususnya, dan semoga Allah selalu memberikan dua yang sangat istimewa. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat kita ada jatuh kubung satu selalu dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita tujukan pada keluarga Rasulullah, sahabat, tabi'in, para kiai, para penerusnya. Mudah-mudahan ilmunya yang sampai saat ini kita anuti, kita ikuti, kita taati, semoga menjadikan keselamatan kita di dunia dunia. Al-Fatihah. Iya kan mudah, iya kan. Kita pasti punya keluarga jauh, keluarga dekat. Mudah-mudahan keluarga SN Hubung 1, keluarga kita di rumah, senantiasa hanya Allah yang memberikan pelindungan. Hanya Allah yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Liridho illa wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah kita tujukan kepada keluarga kita yang hari ini mungkin ada yang sakit. Khususan ila ruhi wa jasadi Bapak Sukiswo. Rabban nasi mudhibal ba'si la syifa'an illa anta. Isfi ya Allah, khususan Bapak Sukiswo. Al-Fatihah. Dan kepada ahli kubur kita, kula lan panjenengan, monggo mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Melalui Asmaul Husna ini membuka pintu hati kita. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada beliau. Al-Fatihah.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo kita ikuti dengan seksama.